Pembelajaran kita kali ini pembelajaran lanjutan tentang 5 tugas-tugas gereja, yaitu salah satu diantaranya tentang diakonia. Diakonia ini belajar tentang tugas gereja yang melayani. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 topik pembelajaran. Yang pertama, bagaimana pandangan kitab suci tentang tugas gereja yang melayani. Yang kedua, apa dasar pelayanan dalam gereja? Yang ketiga, ciri-ciri pelayanan dalam gereja itu apa? Yang keempat, apa bentuk-bentuk pelayanan dalam gereja? Nah, baik, yang pertama tentang pandangan kitab suci tentang diakonia atau tugas gereja yang melayani. Nah, langsung saja kutipan yang bisa Bapak ambil dalam konteks pembelajaran kali ini yaitu bisa nanti kita baca secara keseluruhan Markus bab 10 ayat 15 sampai 45. Namun Bapak ambil dalam kitab suci ini yaitu kutipannya saja, yaitu barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, penjelasan dari ayat-ayat kitab suci ini, ya, dari pandangan kitab suci ini, yang pertama yaitu tekanan Yesus pada semangat pengabdian dan pelayanan pada murid-muridnya. Itu pertama, itu yang menjadi tekanan Yesus. Yesus menekankan supaya para murid-muridnya harus hidup semangat dalam melayani dan penuh dengan pengabdian. Yang kedua, memang dengan perkataan Yesus itu, Yesus mau memperlihatkan bahwa ambisi para murid itu pada kedudukan dan kekuasaan. Ya, Abraham Lincoln pernah mengungkapkan kepada seluruh masyarakatnya, jika kamu ingin melihat karakter seseorang, karakter sejati seseorang, berikanlah kepada dia kekuasaan. Itu ungkapan yang khas pernah diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat yang ke-16 ini. Berikutnya, Yesus mengungkapkan struktur masyarakat pada saat itu, yaitu struktur masyarakat yang feodal, masyarakat yang punya strata, kasta, ya, yang punya kekuasaan menindas yang lemah. Ada stratanya, ya, ada kastanya, ada tingkatan masyarakatnya, seperti itu. Yang paling tinggi yang memiliki kekuasaan akan menindas yang paling lemah, yang tidak punya kekuasaan, seperti itu, atau kaum terpinggirkan, bahkan kaum melarat, kaum miskin. Kemudian Yesus juga menunjukkan sikap pelayanan yang tampak yang dilakukannya itu apa. Yesus melakukan atau menampakkan sikap pelayanan lewat apa? Pembasuhan kaki para murid-muridnya. Yesus merendah dalam arti tertentu. Dia ingin hidup solidar, ya, hidup setia kawan, hidup bersama dengan manusia lewat apa? Pelayanan, melayani sesamanya, bahkan sampai tunduk menjadi hamba, ya kan, membasuh kaki para muridnya. Yang berikutnya, tugas kegembalaan atau kepemimpinan dalam gereja merupakan tugas pelayanan. Nah, setiap orang, setiap umat beriman di bidang manapun dia, ya, di bidang manapun bentuk pelayanannya, umat beriman Kristiani itu harus menunjukkan bahwa tugas kegembalaan, tugas kepemimpinan adalah merupakan tugas pelayanan. Berikutnya, sikap Yesus yang melayani, bukan dilayani. Nah, inilah karakteristik seorang Yesus. Yesus menjadi figur bagi kita, contoh teladan bagi kita, bahwa Yesus ingin menunjukkan kepada setiap orang bahwa hidupnya atau harus hidup yang melayani, harus memberikan diri kepada orang, kepada sesama. Berikutnya, jejak Yesus sebagai pelayan menjadi model perwujudan iman gereja. Ya, jejak Yesus dalam melayani, ya, memberikan dirinya, merupakan model pelayanan dalam gereja, dan itu menjadi perwujudan iman gereja. Kita sebagai gereja, ya, dalam konteks kita sebagai tubuh manusia, sebagai gereja,
melayani sesama adalah bentuk perwujudan iman kita. Berikutnya, melayani sesama harus dalam konteks kebersamaan, harus dalam konteks persaudaraan sejati. Ya. Supaya apa? Dalam pelayanan itu tampak kita adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka. Sama seperti Yesus. Yesus melayani dengan kebebasannya, dengan kemerdekaan hatinya. Seperti itu. Nah, itu pandangan dari kitab suci, penjelasan dari pandangan kitab suci dari Injil Markus, ya. Yang kedua yang kita pelajari di sini apa? Dasar pelayanan dalam gereja. Apa yang mendasari pelayanan dalam gereja? Yang pertama, semangat pelayanan dalam gereja didasari oleh semangat Yesus Kristus sendiri. Ya, semangat pelayanan Yesus Kristus sendiri. Yesus melayani dengan semangat gembira, dengan kebebasan hati. Itu menjadi dasar pelayanan gereja. Nah, yang kedua, setiap umat beriman harus memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab hidup berimannya itu apa? Yaitu semangat melayani. Maka itu menjadi konsekuensi sebagai orang beriman tanpa terkecuali. Ya, tanggung jawabnya adalah melayani sesama. Itu konsekuensinya. Karena sesamaku adalah manusia. Ya, sesamaku adalah sahabat. Sesamaku adalah teman, persaudaraan sejati. Kemudian yang ketiga, nah, apa sih yang menjadi ciri-ciri dalam pelayanan gereja? Ya, apa yang menjadi ciri-ciri pelayanan dalam gereja? Pertama, bersikap sebagai pelayan. Kalau bersikap sebagai pelayan, bagaimana karakteristik orang? Ya, karakteristik orang sebagai pelayan itu akan tampak dengan rendah hati, ya, melayani dengan tulus hati, tanpa neko-neko, ya kan, tanpa harus diberi embel-embel dulu baru dia bisa melayani. Tidak. Sebagai orang Kristiani, kita harus bersikap sebagai pelayanan, rendah hati, bersama dengan teman-teman kita, mau memberikan diri untuk teman-teman kita, membantu mereka. Contohnya ada yang pintar, membantu yang kurang mampu dalam hal pembelajaran. Contohnya ada temannya yang mungkin menyapu di kelas, tidak hanya dilihat, kita bantu. Bisakah saya bantu Anda? Kita menawarkan diri. Nah, di situ tampak pelayanan kita. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, sikap atau ciri-ciri seorang pelayan, ya, yaitu kesetiaan kepada Kristus. Kita harus punya kesetiaan, ya. Role model kita adalah Kristus sendiri. Kristus menjadi figur, menjadi teladan, guru kita, role model. Ya. Pada dirinya tampak sikap melayani yang tulus. Ketiga, apa yang menjadi orientasi, apa yang menjadi tujuan dalam pelayanan itu? Tujuan utama dalam pelayanan adalah, ya, dalam pelayanan ini, konteks pelayanan ini adalah care for the poor. Ya, memang banyak model-model pelayanan melayani, ini melayani, tapi tujuan utama gereja, konteks pelayanan utama adalah care for the poor. Ya, peduli pada yang miskin, peduli pada yang terpinggirkan, peduli pada kaum marginal, ya, yang terpinggirkan. Dalam konteks ini mungkin yang tak punya kuasa, yang disisihkan, seperti itu. Ya. Kita melayani sesama itu karena kita anggap mereka adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi. Kita pun mengasihi sesama karena kita manusia, punya hati, ya kan? Maka apa tanggung jawab, konsekuensi pribadi kita sebagai pengikut Kristus adalah harus berorientasi pada care for the poor. Kemudian rendah hati, seperti yang Bapak katakan pada awal. Rendah hati, harus punya kerendahan hati dalam melayani, ya, harus berbesar hati juga, ya kan? Yang keempat, apa saja sih bentuk-bentuk pelayanan dalam gereja? Ya, dalam konteks ini 3 yang Bapak sampaikan. Yang pertama, dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Apa saja yang diajari dalam bidang kebudayaan dan pendidikan di sini? Yang pertama, dalam bidang kebudayaan dan pendidikan,
Artinya apa di sini? Dalam bidang budaya, gereja berusaha melestarikan budaya-budaya asli yang bernilai, punya nilai luhur. Contohnya, ya, dalam gereja adanya musik-musik liturgis dalam konteks budaya, ada tari-tarian liturgis dalam konteks budaya. Bukan menghilangkannya, tetapi dari itu kita harus melestarikan setiap budaya dimanapun kita berada. Dengan hadirnya budaya semakin menumbuhkan daya beriman seseorang, ya. Dengan adanya musik liturgis, dengan gaya Batak, dengan gaya Nias, dengan adanya bacaan-bacaan kita dengan bahasa kita sendiri, bahasa yang sudah ditranslatekan, ya, ditranslatekan ke dalam bahasa ibu kita, ya. Maka kita paham. Contohnya di bagasan Guarniama don ana don todi perbadia, amin. Akhirnya dengan itu kita semakin punya rasa iman yang kuat, punya kepercayaan yang tinggi, punya rasa beriman yang lebih lewat apa hadirnya bahasa. Kita masukkan bahasa, masuk ke bahasa budaya yang biasanya dalam bahasa Latin, in nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti, amin. Dominus vobiscum, itu kan dalam bahasa Latin. Nah, ketika masuk dalam bahasa budaya atau bahasa Indonesia juga, Tuhan bersamamu, Dominus vobiscum, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Masuk ke dalam budaya bahasa Indonesia, masuk ke dalam budaya bahasa Karo, contohnya Ibas gelar Bapa ras anak ras kesasi badia. Akhirnya apa, kita merasakan, ya, seperti itu. Dan berikutnya dalam bidang pendidikan, gereja berupaya membangun sekolah-sekolah, membentuk pendidikan formal, kursus-kursus keterampilan, supaya apa, berdaya guna bagi gereja dan juga masyarakat lingkungan sekitar. Nah, akhirnya gereja punya sikap, ya, melayani bukan hanya pada dirinya sendiri sebagai konteks gereja, tetapi dalam konteks kehidupan dunia, kehidupan masyarakat lingkungannya. Yang ketiga, pelayanan di bidang kesejahteraan. Gereja mendirikan lembaga-lembaga sosial ekonomi yang memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat-rakyat kecil, ya, lewat hadirnya PSE, Pastoral Sosial Ekonomi, ya kan. Maka gereja membentuk salah satu organisasi kemasyarakatan lewat contohnya membuat kelompok tani, nah, seperti itu ya, membuat kursus menjahit, seperti itu, bahkan membuat satu penampungan untuk orang-orang jompo. Itu bentuk pelayanan sosial dalam gereja. Akhirnya apa? Supaya gereja merasakan kehadiran Kristus dalam orang-orang atau diri orang-orang yang kecil itu. Gereja semakin mengikatkan diri dalam pelayanannya. Gereja mendirikan rumah-rumah sakit, gereja mendirikan klinik-klinik kecil untuk apa? Memperbaiki dan meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Jadi hadirnya poliklinik, rumah sakit, pendidikan bukan hanya teruntuk pada gereja saja, tetapi masyarakat luas. Tujuannya apa? Bonum comune, kesejahteraan bersama. Ya, Allah menginginkan kesejahteraan itu bukan hanya untuk gereja, tetapi masyarakat dunia. Maka gereja harus ikut ambil bagian dalam semangat pelayanan Kristus sendiri. Yang ketiga, pelayanan di bidang politik dan hukum. Marak sekali kejadian-kejadian diskriminasi terhadap kaum yang lemah, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Nah, gereja ikut ambil bagian dalam konteks. Gereja tampil dengan menyerukan hak asasi manusia. Gereja juga mengajak setiap anggota gereja terlibat dalam. Gereja juga harus ikut terlibat dalam hal politik lewat partai-partai, lewat organisasi-organisasi masyarakat yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Ya, jadi sebagai gereja
yang ikut ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat lewat organisasi-organisasi masyarakat atau partai-partai harus menyuarakan suara-suara yang kecil, suara-suara bagi mereka yang tertindas, ya, kebutuhan-kebutuhan mereka, rakyat-rakyat yang terpinggirkan. Jadi gereja harus menyuarakannya. Gereja harus ikut ambil bagian di sana. Gereja tidak boleh ikut diam, tetapi harus ikut ambil bagian, harus berpartisipasi, ya. Maka akan tampak gereja yang melayani kalau ia langsung bertanggung jawab sebagai konsekuensi bagi perwujudan imannya terhadap rakyat-rakyat yang kecil. Dalam konteks ini, gereja bergerak dalam bidang politik dan hukum, ya, terutama hak asasi manusia. Karena banyak sekali diskriminasi rasial, ya, kaum terpinggirkan, ya, kaum marginal, miskin, ya. Gereja harus bergerak di bidang itu. Baik, demikian pembelajaran kita tentang diakonia. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan tanyakan di kolom komentar, bisa di WhatsApp group juga, bisa juga dengan mungkin di kesempatan lain pada saat kita mungkin belajar seperti biasa, atau bisa iseng-iseng tanyakan sesuatu. Ini demi pertumbuhan iman kita, pemahaman kita atau knowledge kita tentang bagaimana beriman. Apakah perlu pengetahuan? Pasti perlu, kan? Maka dari itu, kalau ada yang bertanya tentang diakonia ini, silakan kita berdiskusi bersama. Salam untuk kita semua.